Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, karunia sehat, hidayat, sehingga kita masih diberi kekuatan untuk menyembah Allah, sholat 5 waktu berjamaah di masjid, untuk mengendingkan cipta atas segala kemuliaan Allah, kehebatan Allah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardi hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini pendengar rahmati Allah, kita mengendingkan cipta. Kita hadapkan wajah kita kepada wajah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan kami termasuk hanifan muslim wa ma ana minal musyrikin. Kami termasuk muslim dan bukan orang musyrik. Ini pendengar rahmati Allah. Kehebatan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah telah nampak terhadap makhluknya langit dan bumi. Pendengar rahmati Allah, dalam surah Asy-Syu'ara 20 Allah mengancam orang-orang yang menginginkan keuntungan dunia belaka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu kharsal akhirati nazidlah fi kharsi wa man kana yuridu kharsad dunya nu'tih minha wa malahu fil akhirati min nasib. Barang siapa menginginkan keuntungan dunia akhirat, kami akan menambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa menginginkan keuntungan dunia, maka kami akan beri kepadanya keuntungan dunia dan tidak ada baginya di akhirat. Asy-Syu'ara 20. Mangkana yuridul ajilata ajjalna lah fiha ma nasya'u liman nuridu tsumma ja'alna lah jahannama yaslaha madhmuman madkhura wa man arada akhirah sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa mengendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami tentukan bagi orang-orang yang kami kehendaki. Kemudian kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah seorang yang beriman, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalas dengan baik. Al-Isra 18-19. Pendengar dan dirahmati Allah,
Allah mengancam neraka jahanam bagi orang-orang yang menghendaki keuntungan kehidupan dunia saja, tanpa menghiraukan kehidupan akhirat. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Allah mengancam jahanam bagi orang-orang yang terlalu condong kepada dunia sehingga melupakan Allah. Condong ke dunia saat hayya 'ala shalah, tidak ke masjid, tidak menyembah Allah. Itu saja pengertian ini. Itu saja pengertian ini. Hayya 'ala shalah kita ke masjid berarti kita seimbang. Tidak condong akhirat, tidak condong dunia. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Hak kita menyembah Allah. Kewajiban kita menyembah Allah. Hak kita adalah dapat nikmat, dapat rezeki dari Allah. Ini pendengar dan rahmati Allah, sehingga berat bagi mereka yang banyak amwal, kekayaan harta, tanpa mensedekahkan ataupun menginfakkan atau zakat untuk akhirat. Ini pendengar yang rahmati Allah. Hartanya akan menjadi setrika bara api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Lain dengan orang yang miskin, orang yang biasa, orang yang tidak kaya. Mereka untuk makan saja susah. Tidak kena kewajiban ini. Yang kena ancaman ini adalah mereka yang kaya raya. Menumpuk emas, dirham, perak, dirham, dinar, emas, dirham, perak, menumpuk kekayaan, itu yang diancam ini. Kalau orang dunia, orang yang miskin tidak. Apa yang mau dicondongkan dunia, sedang kami saja makan setengah mati. Ini kena ini, orang-orang yang kaya. Belum lagi yang kena dengan hayya 'ala shalah, kita ke masjid tidak. Kita cinta Allah, 5 waktu dalam sehari ke masjid tidak. Ngaku cinta Allah, ngaku ahli aswaja, ahli sunnah, ngaku NU. Pernah ke ahli sunnah wal jamaah? Mana ahli sunnah wal jamaah? Sunnah jamaah itulah sholat waktu. Sunnah itu sholat di masjid, tapi itu jamaah. Sunnah sebagai saksi nanti sebagai umat Muhammad tidak. Kalau tidak sholat di masjid itu bukan umat Muhammad. Mengabaikan daripada sunnah Nabi Muhammad itu bukan umat Muhammad. Tahu umat apa yang pasti tidak akan dapat syafaat. Kita harus senantiasa menjalankan sunnah-sunnah banyak sunnah Nabi. Pakai kopiah, tutup kepala, itu sunnah Nabi. Entah bentuknya udang, bentuknya belangkon, bentuknya sorban, yang penting tutup kepala, itu sunnah. Yang penting lagi adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tertolak kalau kita tidak tertolak jadi umat Muhammad, berarti kita tidak dapat syafaat, kita akan siksa nanti di yaumil qiyamah. Tertolak, Mas. Inti dari sunnah Nabi itu ya tiap waktu ini, subuh kita sunnah Nabi ke masjid, sunnah Nabi seperti Nabi tidak pernah sholat di rumah. Ini kena itu nanti, ini orang-orang yang jahanam Allah sediakan bagi orang-orang yang menghendaki ke dalam dunia ini jahanam. Menghendaki dunia saja, tidak menghendaki akhirat. Harta ditumpuk, disimpan, deposito, tanpa diamalkan, tanpa infak. Itu condong menghidupkan. Jadi mementingkan menghendaki ke dalam dunia. Akhirat, ada apa akhirat? Tidak usah katanya mereka orang-orang yang sesat. Kita nikmati saja. Ini emas, perak,
Dari usaha kita, iya usaha kita. Usaha bapak ibu, iya, tapi kalau tidak dikasih nafas, apa bisa hidup, dikasih oksigen? Allah hindarkan dari mara bahaya. Semestinya bapak ibu dipukul oleh perampok sehingga mati, tapi Allah hindarkan. Iya, Allah hindarkan ibu, bahwa tidak tahu. Orang kaya tidak tahu. Bahwasanya kemarin seharusnya bapak ibu dihajar oleh perampok, mati seharusnya. Tapi Allah hindarkan, tidak tahu kan itu. Nah itu rahasia Allah. Pendengar yang rahmati Allah, manusia cenderung untuk mengejar dunia, harta, uang. Itu fitrah. Itu fitrah. Fitrah manusia. Nggak perlu kita ributkan, nggak perlu. Tapi jangan sampai karena terlalu cintanya dunia kita gelucu dunia. Gelucu dunia. Tidak mau menyembah Allah, itu saja. Tidak mau sholat 5 waktu di masjid, itu sajalah ukuran. Tidak perlu yang lain-lain. Tidak perlu yang lain-lain. Tidak perlu yang lain-lain. Condong ke akhirat, ya 5 waktu kita hayal sholat ke masjid, itu condong ke akhirat. Maksudnya tidak mementingkan dunia. Itu saja, nggak ada tuntutan lain. Kemudian yang kaya berinfak dan sedekah, itu saja. Zakat, penuhi zakat dulu, itu yang wajib. Habis itu infak. Infak itu adalah di jalan Allah, memberi santunan fakir miskin, menyumbang masjid, menyumbang madrasah, pesantren. Itu kebanyakan manusia sekarang takut menyumbang sedekah karena dibisik oleh setan, jangan menyumbang habis hartamu, sementara kamu nanti sakit minta ke siapa untuk biaya obat, sementara hartamu sudah berkurang habis. Na'udzubillah misalik. Subhanallah, mereka tidak akui kebesaran kemaha al-wasi Allah, maha pemberi. Mereka tidak sadari itu. Ya, mereka mementingkan dunia. Orang mementingkan dunia itu segala macam ditempuh. Iya, macam orang Cina, macam orang non-Islam, segala macam ditempuh, mas. Judi, loto, kupon putih, semua ditempuh. Semua ditempuh. Halal haram sapu rata. Bagi mereka tidak ada haram, tidak ada, mas. Karena mereka tidak yakini hari kiamat pembalasan. Biarkanlah mereka akan jadi keraknya neraka. Biarkan, kita kan sudah mendakwai. Ini lo jalan ke surga, la ilaha illallah dakhalal jannah, wa man kana akhiruka kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini lo la ilaha illallah. Ini lo sholat 5 waktu, jalan ke surga. Pembeda kafir dan muslim sholat 5 waktu di masjid. Iya, tidak ada mas sholat 5 waktu harus di masjid. Ngaku sunnah Nabi. Sependapat syafaat nanti, yaitu sholat 5 waktu di masjid itu. Memang hukumnya sunnah, tapi itu sunnah Nabi, mas. Kita diakui oleh Nabi kalau kita menjalankan sunnah Nabi, pakai penutup kepala. Itu sunnah. Mana kita jalankan sunnah? Tidak ada. Pendengar yang dirahmati Allah, kita tidak boleh Allah haramkan cenderung atau mengendaki kehidupan dunia sekarang ini. Allah haramkan itu. Iya. Ini mereka kami tentukan baginya neraka jahanam. Haram ini loh, jadi jahanam, dosa. Haram. Mengendaki kedua dunia itu haram, tidak boleh. Karena itu
membuka peluang untuk maksiat, dosa. Wah, itu sudah sapu rata sajalah. Menyuap kalau perlu, ingin jadi polisi, menyuap supaya masuk gol pendidikan. Auzubillah min zalik. Ini pendengar rahmati Allah. Haram kita menghendaki kehidupan dunia. Iya, menghendaki kehidupan dunia, akhirat enggak dikehendaki karena mereka memang dasarnya imannya kurang kuat, tidak yakin adanya akhirat, sudah kafir itu. Tidak yakin mereka. Bahwasanya hartanya nanti jadi bara api neraka. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Orang-orang yang kaya itu nanti di akhirat jadi miskin, Mas. Enak kalau miskin, tapi kalau neraka, nauzubillah. Karena apa? Dari mana itu hartanya diperoleh? Dari rente, Mas, pinjam bank rente, itu saja sudah nauzubillah. Jangankan yang lain, itu saja sudah dosanya 70 kali zina ibunya sendiri. Itu dari rente dia putar kemudian untuk bayar pilkada, operasional pilkada, aduh. Makan rente semua ini. Mereka-mereka yang dekat dengan paslon, tim sukses, makan rente semua. Dari mana hartanya itu? Dia bisa kaya. Dari putar uang di bank, pinjam. Itu haram. 70 kali sama dengan zina ibu. Nauzubillah. Makan rente semua itu. Hasil rente semua ini. Tim-tim sukses ini. Saya katakan, terus terang saya. Karena apa? Yang biaya paslon. Paslon dari mana? Usaha, kredit dari bank, rente, haram. Itu saya ingatkan. Apalagi rakyat pemilih itu disuap. Nauzubillah min zalik. Nauzubillah min zalik, nauzubillah. Suap, Mas. 1 merah, 2 merah, 3 merah. Nauzubillah min zalik. Saya ingatkan ini semua. Saya ingatkan. Saya bilang Bapak Ibu mati, game over, masuk liang kubur, disiksa di kubur dulu. Nanti siksa di akhirat. Tidak bisa, Mas. Orang kaya sekarang dari mana? Kalau bukan utang di bank, ngutang di bank, usaha kredit, bikin CP, bikin PT, perusahaan, dapat untung banyak. Dibuat untuk paslon pilkada, makan rente, Mas. Dia makan rente semua itu. Tim-tim sukses, rente dari usaha. Calon paslon itu yang kredit apa itu, yang punya usaha, punya PT, tentu dari rente itu. Saya ingatkan ini. Jangan pesta pora dari rente. Nauzubillah. Sama dengan pesta pora makan daripada bara api neraka itu. Itu saya ingatkan. Saya sebagai ustadz tidak ada tedeng aling-aling. Dan ini kebenaran dan ini benar. Mereka tidak kredit di bank syariah, enggak ada. Bank muamalat enggak ada, Mas. Bank konvensional haram semua itu. Tidak ada. Tidak usah diputar-putar, semua itu haram 70 kali sama dengan zina ibu sendiri. Ya iya. Makanya jangan pesta pora di pilkada. Jangan pesta pora. Apalagi rakyat disuap, nauzubillah, sama dengan makan bara api neraka itu. Ini pendengar rahmati Allah. Marilah kita hidup ini hati-hati. Jangan halal haram hantam kromo, kita ini Islam. Islam itu ada tuntunan. Mereka agama lain tidak ada tuntunan, Mas. Tidak ada tuntunan. Tidak ada tuntunan mereka. Iya sapu rata, minum dong sapu rata, zina dong sapu rata, korupsi dong sapu rata. Tuntunan apa? Enggak ada. Tidak sempurna agamanya mereka, Mas. Kita yang sempurna. Kalau nyuap haram, iya sempurna kita. Mereka nggak ada tuntunan. Yang penting untung. Itulah ekonomi, binatang ekonomi. Ekonomi itu filosofisnya modal kecil. Kalau perlu modal dengkul dapat untung banyak itu. Kalau perlu nipu, Mas. Itu kan ekonomi juga. Ekonomi itu apa? Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Berarti nipu boleh. Iya. Modal nipu itu namanya.
Ini pendengar yang dirahmati Allah, hati-hati. Saya ingatkan, ini musim pilkada, hati-hati. Nah, hati-hati. Jangan sampai itu tadi, makan haram rente dari paslon, putar uang kredit bank, kaya raya, kemudian menyuap kita. Na'udzubillah semua. Kita dosa juga disuap rente, hasil rente kan. Iya pendengar, karena bank konvensional. Hati-hati mas, tidak boleh itu, haram itu. Bapak ibu akan tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah nanti apabila mau dicabut nyawanya oleh malaikat Israel. Tidak bisa. Memang gampang, kelihatan simpel la ilaha illallah, tidak bisa. Harus diberi petunjuk dulu oleh Allah baru bisa la ilaha illallah. Setengah mati mas, apalagi tidak sering ke masjid, setengah mati. Tidak pernah ke masjid, injakan masjid, ngaku Islam tidak pernah injakan ke masjid, apalagi sholat 5 waktu di masjid. Aduh, ini pendengar yang dirahmati Allah, kita diharamkan mengendaki kehidupan sekarang, berarti kita meniadakan kehidupan akhirat. Diharamkan minimal hayya ala sholat kita ke masjid, minimal kita ada harta, sedekahkan, infakkan, zakatkan, itu saja. Supaya kita tidak mengendaki kehidupan dunia saja, ada harta, ada keuntungan bisnis, infakkan, yatim piatu, sumbang ini, itu baru orang yang tidak menghadapi kehidupan dunia. Dia ada kehidupan akhirat, maka disumbangkan keuntungan itu. Yang benar dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Tausiah saya kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah hamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.